Teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, Happy New Year, sahabat-sahabat Bung Bob di seluruh dunia. Semoga tahun 2024 ini makin lebih baik dan optimis menjadi yang terbaik, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, inilah adalah hari pertama di 2024. Pasti kita pengen mendapatkan update-update terbaru dan kita juga berharap untuk Inter kita bisa menjadi juara di tahun 2024 ini, baik Serie A, baik Liga Champion, dan pasti juga para sahabat Bung Bob, Interisti seluruh Indonesia, seluruh dunia ya, pasti pengen sesuatu yang lebih baik daripada 2023 kemarin, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, berita baiknya buat kita adalah Buchanan ya. Besok Rabu akan melakukan tes medis di Inter dan bahkan akan dibawa untuk melawan Verona. Jadi akhirnya Inter deal dengan perwakilan Buchanan dan klubnya dengan angka 8 juta. Ini luar biasa, permintaan 12 juta ternyata jago negosiasinya Inter bisa mendapatkan Buchanan senilai 8 juta. Ini akan menjadi pelapis Cuadrado dan Dumfries rencananya, tapi itu bisa berubah, sahabat Bob. Ya, Nerazzurri telah membayar sekitar 8 juta untuk mengontrak Buchanan. Dia akan dikontrak sampai 2028 dengan kontrak 1,5 juta per musim bersih, sahabat Bob. Ini dia sudah kena kebijakan dari pemerintah Italia, sahabat Bob ya. Yang pertama adalah tenaga medis yang sedang bepergian dan Gazzetta memperkirakan tanggal tertentu yaitu untuk Rabu besok. Dan setelah pemain internasional Kanada itu bisa menandatangani kontrak dengan Inter, ini seharusnya tidak lama lagi Buchanan akan menjadi pemain Inter dan bisa menjadi pemain bermain melawan Verona ya, mungkin sebagai cadangan, tapi kita akan lihat nanti bagaimana. Yang penting tidak ada drama-drama seperti Lukaku dan Samardzic, dan berharap Buchanan lancar-lancar aja dan tidak ada yang ikut campur bapaknya, neneknya ya. Itu yang kita harapkan, sahabat Bob. Karena kalau dia udah resmi, ini adalah pemain pertama yang datang di 2024 untuk Inter ya. Terus juga mantan pelatih Tajon Buchanan adalah seorang yang spesial dan siap untuk Inter ya. Mantan pelatih Buchanan, Sairussi ya, University mengatakan Tajon adalah pemain fantastik. Kami ingin bersama dia lebih lama, tapi sudah waktunya untuk menjadi profesional ya. Dia adalah menyebut atletik Buchanan sebagai kualitas yang paling berkesan baginya. Bersama kami dia bermain lebih ke tengah dan menggunakan kualitasnya di dekat gawang, kata mantan pelatihnya. Sebagai pemain sayap, sebagai back sayap, hal ini sama dengan saat dia bermain untuk Kanada. Dan mengenai apakah dia siap untuk Inter, saya kira begitu. Sepak bola Belgia sempurna untuknya. Sang pelatih membiarkan dia berkembang dan menjadi dewasa, dapatkan kepercayaan diri dan raih tempat di Piala Dunia. Kalau sahabat Bob yang dulu nonton Piala Dunia, dia sangat menonjol ya waktu membela negaranya Kanada, dan memang waktu itu juga Inter udah mengincar, tapi akhirnya nggak jadi ya. Sekarang saya sangat senang jika kesempatan ini terwujud. Mantan mengatakan Buchanan bahwa dia memiliki etos kerja yang kuat dan tahu cara menutup lapangan, baik dengan atau tanpa bola. Ya, kita akan akan mendapatkan pemain spesial. Semoga dia bisa cepat beradaptasi dan membantu Inter untuk juara, sahabat Bob. Itu untuk Buchanan ya. Itu berita gembira di awal tahun 2024. Nah, kemarin ini ada dibahas sedikit kekurangan Inter waktu melawan Genoa. Permainan sayap kurang dalam hasil imbang. Inter perlu menggunakan pemain sayapnya melawan Genoa. Back sayap Genoa ya, kita tahu Sabelli dan Auron Martin ini luar biasa menutup Darmian dan Carlos Augusto gitu. Nah, ini kita kan Darmian pemain 34 tampil solid dalam bertahan. Namun ke depan dia hanya menawarkan sedikit ya, karena ya dia belum Bisek ditinggal sendiri kan berbahaya. Jadi memang tidak terlalu lepas permainannya Darmian kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat
Carlos Augusto bagus, tetapi dia punya beberapa peluang tapi tidak bisa menendang dengan tepat gitu loh. Nah, kurangnya kemahiran ketika pemain Brazil dalam posisi berbahaya untuk menembak atau memberikan umpan silang, kualitasnya tidak ada. Dan kita melihatnya memang Inter seperti apa ya, kemarin tuh kehilangan momentumnya gitu loh di saat melawan Genoa. Tapi ya sudah, minimal Inter mendapatkan 1 poin, dan bahkan tadi gua baca Inter mengumpulkan poin paling tinggi di 2023, digabung setengah musim kemarin sama setengah musim ini, berarti Inter paling tinggi poinnya, bahkan melebihi Napoli yang kemarin juara gitu loh sahabat Bob. Dan juga Calcio Mercato juga kemarin membuat tim terbaik 10 kategori mereka ya, itu kategori Calcio Mercato ya. Yang tim terbaik itu adalah Manchester City, dan kedua ada Inter sahabat Bob. Terus juga kalau kalau menurut statistik, Harry Kane yang terbaik ya dengan gol dan asisnya, dan Lautaro masuk peringkat kelima di 5 benua 5 top Liga Eropa. Luar biasa. Semoga kita berharap Lautaro juga nanti segera akan kembali, karena memang bagaimanapun Inter harus terus meningkatkan. Nah, ini menurut media Italia, Inter Milan masih harus belajar cara menang jelek. Benar ya. Kalau kita lihat Juventus, ya ini kita melihat bukan membanding-bandingkan ya. Juventus selalu menang 1-0 ya. Dan mainnya tidak terlalu bagus, tapi dia bisa menang. Nah, ini Inter yang perlu belajar gitu. Kenapa? Karena Inter kan selalu menampilkan penampilan terbaik. Waktu penampilan terbaik tidak bisa dilakuin, akhirnya Inter tidak bisa mendapatkan 3 poin waktu melawan Genoa. Harusnya ya memang pasti ada faktor kelelahan. Ya, Capello juga bilang bahwa Inter banyak butuh waktu dan pemulihan tenaga karena bermain di Eropa, sementara Juventus hanya memikirkan setiap minggu ya. Jadi itu juga bukan alasan, tetapi sekarang Inter harus belajar ya bagaimana cara menang walaupun mainnya jelek ya. Itu yang perlu Inter belajar ya. Lihatlah cara Juventus ya, bagaimanapun waktu tidak bermain baik, tetapi dia bisa menang gitu. Waktu melawan Roma juga banyak peluang, tetapi tidak bisa memanfaatkan. Mereka hanya memanfaatkan 1 aja, tapi bisa gol gitu loh. Nah, 2024 ini Inter juga yakin David Pratesi akan masuk tim pada 2024. Kemarin setengah musim dia belajar, walaupun dia masih mendapat jam bermain untuk menjadi starter, tetapi belum setiap pertandingan dia bermain sebagai starter. Tapi ini berita baiknya, karena dia bisa belajar dengan Mkhitaryan, Barella, dan Hakan gitu loh. Semoga di 2024 ini dia akan menambah energi dan menambah kekuatan tengah Inter. Karena memang di musim ini gelandang Inter belum banyak mencetak gol. Jadi kalau ditambahkan dengan Pratesi, ini akan lebih baik sahabat Bob ya. Selain itu, dengan hanya 7 gol yang tercipta dari lini tengah dalam permainan terbuka sejauh musim ini, Inter yakin bahwa ketajaman Pratesi akan menjadi nilai tambah yang besar sampai di akhir musim. Semoga Pratesi ya, kita berharap dia bisa menunjukkan kualitasnya terus. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ternyata dengan ini masalah kontraknya si Dumfries. 2 faktor rumit pembicaraan perpanjang kontrak Inter Milan dengan bintang dunia Piala Dunia Belanda ya. Negosiasi dengan Dumfries perwakilan tidak mulus. Sekitar 1 juta bersih musim memisahkan tawaran Inter dan tuntutan Dumfries dalam hal gaji. Terlebih lagi, negosiasi ini terjadi di tengah-tengah beberapa faktor yang berpotensi menentukan. Keputusan pertumbuhan dan pengejaran Tajon Buchanan mempersulit pembicaraan Inter dengan Dumfries ya. Jadi kita tahu keputusan pertumbuhan dan Italia itu berlaku mulai hari ini sahabat Bob. Jadi pajak pemain itu makin tinggi. Jadi ini yang kenapa Inter kemarin memutuskan menandatangani kontrak Mkhitaryan supaya tidak kena ya, keputusan pertumbuhan perpajakan ini dari Italia gitu loh. Nah, sekarang Tajon Buchanan itu udah pasti kena. Nah, pertama-tama ada keputusan pemerintah Italia untuk menghapuskan manfaat keputusan pertumbuhan di sepak bola Italia. Penerapan kebijakan tersebut di sepak bola akan dihentikan 1 Januari hari ini. Oleh karena itu, tidak dapat menerapkan manfaat pajak pada kontrak apapun yang mereka sepakati mulai saat ini. Dumfries adalah pemain Inter yang dapat menikmati manfaat pajak dari keputusan pertumbuhan atas pembayaran gaji saat ini. Nah, alasan sederhana dia 2021 datang, yaitu masih bisa memanfaatkan itu. Nah, sekarang
Namun tanpa bisa melakukan hal tersebut melalui pembicaraan dengan Dumfries, dekret pertumbuhan tidak akan bisa dilaksanakan. Itu berarti selisih 1 juta bersih per musim yang memisahkan kedua bahkan lebih besar dalam hal jumlah kotor. Jadi Inter tidak mungkin membayarkan 1 juta, pasti lebih karena itu baru bersih, kotornya kan nggak segitu gitu loh. Nah, sementara Inter siap mendatangkan bek sayap Buchanan. Nerazzurri menginginkan sayap Buchanan ya. Pemain berusia 24 tahun bukanlah pengganti langsung Dumfries. Sebaliknya Inter mendatangkan Buchanan sebagai lapis Juan Cuadrado. Namun mengingat potensi usianya, jadi Buchanan kemungkinan akan menggantikan Dumfries ya. Berarti penjualan pemain ini musim panas mendatang akan bisa dilakukan ya. Karena dua faktor itu sahabat Bob ya. Jadi agak berat buat Inter gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga benar-benar kalau memang dijual ya Inter bisa mendapatkan duit dan bisa membeli pengganti selain Buchanan. Ini si Onana, saya terbiasa mengkritik. Saya juga mendapatkan di Inter ya kata dia. Di Inter dia dikritik awal-awal musim dan sekarang dia akhirnya dikritik juga di MU. Namun seperti diketahui oleh sang pemain, ia juga mengalami beberapa kesulitan di Inter. Dia bilang gini, orang-orang berharap banyak dari saya. Ya, kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, kata Onana. Itu mengapa mereka sangat mengkritik saya. Tapi itu bukan masalah buat saya. Saya terbiasa dengan kritik. Saya juga menghadapinya di Inter. Pada awalnya saya menghadapi banyak kritik. Sekarang lihat bagaimana akhirnya. Jelas, ini cinta abadi bersama Inter. Ya, semoga sukses di MU, Onana. Semoga di 2024 ini Onana bisa bangkit dan MU juga bisa bangkit. Ya, terus ini sedikit dari Sachi. Sekarang dia lebih positif ke Inter. Hasil imbang bukan kemunduran bagi Inter. Kurangnya Juventus di Eropa adalah keuntungan nyata. Ini benar ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Juventus hanya mempersiapkan 1 pertandingan per minggu. Kita 2 pertandingan setiap minggu. Jadi sekarang saatnya Inter gaspol ya Januari hanya pertandingan melawan Liga Italia dan Supercoppa ya di Riyadh ya. Jadi artinya Inter harus bisa memanfaatkan ini. Apalagi kan belum masuk istilahnya ini kan belum masuk ya Liga Champion. Liga Champion baru nanti akan Februari. Jadi semoga aja benar-benar Inter bisa terus melaju ya. Terus juga itu selangkah lagi ke Sevilla ya. Si Sevilla, si Agome ya. Terus juga kalau kita berbicara sedikit Jalo ya. Jalo ini menarik sahabat Bob ya. Dia telah memilih Inter. Juve dan PSG itu memantau mereka ya. Jadi kesepakatan dengan Jalo udah terjadi, tetapi pemilik klubnya ingin menjualnya walaupun minimal cuma 5 juta. Nah, makanya sekarang Juventus, Atletico dan PSG memantau si Jalo ya. Tadi juga gua baca di grup bahkan di media sosial Inter butuh penyerang. Ini benar ya sahabat Bob. Nah, sekarang Inter sudah mengeluarkan 8 juta. Zhang memberikan sekitar 12 juta untuk dana transfer di musim dingin ini. Jadi kemungkinan masih ada sisa 4-5 juta. Apakah itu bisa mendatangkan si Taremi atau apa? Kita lihat aja nanti. Apalagi Sanchez, kalau gue sih berharap Sanchez tetap bertahan ya. Walaupun ya dia jarang bermain. Kalau ada pemain baru lagi datang kan pasti perlu beradaptasi. Dan nggak mungkin gampang menyatukan. Apalagi si Sanchez kan sudah menyatu dengan tim. Ya, artinya mereka udah saling kenal dan saling support gitu loh sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Untuk Zelensky kini sudah menjadi milik Inter ya. Tinggal seperti di video gue sebelumnya dia udah nggak sepakat dengan Napoli dan kita berharap semoga nanti Zelensky di musim depan segera masuk ke Inter dan yang jelas Sensi sama Klaassen kemungkinan akan dilepas. Ya, Sensi mungkin di Januari ini kalau ada peminat ya. Bahkan pemain Inter yang lagi dipinjamkan ke Monza itu Franco Carboni akan ditarik di Januari ini, kemungkinan akan dipinjam lagi ke Ternana ya. Ini Carboni tidak mendapat. Nah, sebenarnya pemain-pemain muda ini coba dikasih kesempatan juga di Inter ya. Kalau misalnya ada pemain-pemain cedera ya, jadi ini bisa jadi solusi. Tapi kita akan lihat nanti sahabat Bob. Nah, Inter Milan juga akan mengumumkan perpanjangan kontrak Lautaro Martinez sebelum pertandingan Verona. Sekarang gajinya nomor 2 ya. Nomor 1 itu Hakan 6,5 juta, di bawahnya ada Lautaro Martinez, terus ada juga Thuram. Dan bahkan Bastoni pun gajinya lebih tinggi dari para Barella. Barella sekarang masih terima 4,5 juta. Nah, kalau Lautaro sudah perpanjang kontrak, kemungkinan gaji 8 juta dan lanjut
Nicolo Barella juga akan perpanjang kontrak dan kemungkinan dia akan mendapat gaji 6,5 juta, sahabat Bob. Jadi kita tunggulah pemain-pemain inti ini segera memperpanjang kontrak, jadi kita juga ada tenang ya. Dan juga para pemain juga mengucapkan Happy New Year ya, dan terima kasih yang besar kepada para penggemar dan rekan tim saya. Ini dari Somers, dan para pemain juga mengucapkan, dan juga kemungkinan nanti si Lautaro Di Marco sudah kembali Verona, apakah dia menjadi starter atau tidak. Yang jelas Arna Taufik sudah siap, sahabat Bob. Dia sudah siap untuk bermain dan siap memberikan yang terbaik buat Inter. Jadi bagaimanapun ya, walaupun si Sanchez belum begitu gacor, tetapi Arna Taufik sudah membuktikan bahwa kemarin di pertandingan melawan Genoa dia adalah pemain terbaik ya. Jadi kita tunggu aja, sahabat Bob ya. Semoga di tahun 2024 ini pencapaian Inter benar-benar luar biasa, dan begitu juga sahabat-sahabat Bob ya. Semoga 2024 ini bisa menjadi lebih baik dan sukses. Yang penting kita tetap diberi kesehatan, tetap semangat kita mensupport Inter ya, sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.